Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan judul konseling proses persiapan bayi tabung. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami. Nama saya Novita Sari, berperan sebagai bidan. Nama saya Edwin Haryani. Dan saya Niken Muratul Basaria. Kami di sini sebagai suami dan istri. Perkenalkan, nama saya Ainatul Salsabila Aliha. Saya di sini berperan sebagai ibu Dini, tetangga ibu Rini. Infertilitas didefinisikan sebagai ketidakmampuan pasangan untuk mencapai kehamilan setelah 1 tahun hubungan seksual tanpa pelindung. Bayi tabung atau yang kerap disebut dengan istilah in vitro fertilization adalah cara alternatif yang bisa ditempuh oleh pasangan suami istri yang menginginkan kehamilan tetapi tidak bisa hamil secara alami. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam, Bu Rini. Tumben kesini ya, ada apa? Mungkin Bu, begini, saya mau tanya-tanya sebelumnya. Saya minta maaf. Dulu Ibu Dini waktu mengandung Reina itu melalui proses bayi tabung, gitu. Oh iya, betul sekali, Bu. Ya, ada apa ya? Jadi begini Bu, saya mau melakukan proses bayi tabung, tetapi saya dan suami saya belum mengetahui persiapannya apa saja. Persiapan bayi tabung itu banyak, Bu. Kalau Bu Rini mau lebih jelasnya, datang ke Bidan Novi aja. Saya dulu konsultasinya ke Bidan Novi. Beliau kalau menjelaskan sangat detail dan jelas. Ibu tahu kan tempat prakteknya kita dari sini? Pasti tahu kan rumahnya? Oh alah, iya Bu, kalau begitu besok saya dan suami pergi ke Bidan Novi untuk berkonsultasi. Iya Bu, saya dulu sama suami kalau mau konsultasi ke sana supaya tahu lebih jelas. Baik Bu, terima kasih, saya pamit dulu nggih. Iya, sama-sama. Mari saya antar. Assalamualaikum Bu Bidan. Salam. Silakan masuk dan duduk dulu Bu. Pak. Mari. Selamat pagi Bu, Pak. Perkenalkan, saya Bidan Novi yang bertugas pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu, nama Bapak dan Ibu ini siapa ya? Nama saya Pak Dodi dan ini istri saya, Ibu. Baik. Bapak dan Ibu datang ke sini dengan keluhan apa ya? Saya kesini mau konsultasi tentang persiapan bayi tabung. Sebelumnya saya pernah ke dokter, tetapi saya masih bingung persiapannya apa saja Bu Bidan. Baik, sebelumnya Bapak dan Ibu ini sudah menikah berapa tahun ya? Kami udah menikah selama 10 tahun, Bu. Ya Bu ya. Iya. Baik, persiapan bayi tabung ya. Sebelumnya saya jelaskan dulu untuk proses persiapan bayi tabung. Kan disarankan oleh dokter pada pasangan yang mengalami gangguan kesuburan. Proses bayi tabung itu pun dilakukan jika kedua belah pihak baik dari bapak maupun ibu ada kesiapan pemeriksaan fisik dan mentalnya, karena akan melewati beberapa proses yang begitu banyak. Persiapan bayi tabung itu bisa dimulai dari mengubah pola makan yang terdiri dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian mengkonsumsi kacang-kacangan seperti kecambah, makan yang tinggi protein ya Bu, Pak. Makanan yang tinggi protein itu sangat baik untuk kesuburan untuk bapak dan ibu. Itu tadi untuk pemeriksaan fisiknya. Oh iya, jangan makan junk food ya. Junk food itu apa ya, Bu? Junk food itu adalah makanan siap saji. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena akan memberikan efek buruk dan kurang baik untuk kondisi kesehatan kesuburan ibu dan bapak. Kemudian menjaga gaya hidup sehat. Bapak ini masih merokok, Pak? Sudah tidak merokok, Bu Bidan. Bagus kalau begitu. Bapak juga jangan minum alkohol ya. Ya, Bu. Selanjutnya, kurangi kerja yang berat-berat ya, Pak. Kemudian Bapak dan Ibu perbaiki waktu tidur. Bapak dan Ibu masih begadang nggak? Ini loh Bu Bidan, Bapak suka begadang.
Jangan begadang dulu ya Pak, tambahi dengan berolahraga. Iya Bu. Olahraga yang seperti apa ya Bu Bidan? Untuk Ibu, olahraganya bisa dengan bersih-bersih rumah, kemudian bisa menyapu, mengepel, dan mencuci pakaian. Kira-kira 30 menit lah Bu. Dan untuk Bapak bisa melakukan lari-lari pagi selama 30 menit juga. Baik Bu. 30 menit lah ya Bu ya. Dan untuk Bapak bisa melakukan lari pagi selama 30 menit juga. Baik Bu Bidan. Lalu untuk persiapan mentalnya apa aja ya Bu? Persiapan mentalnya Ibu dan Bapak saling mendukung satu sama lain ya, seperti saling berkomunikasi ya Bu, Pak. Jika ada yang kurang serap langsung diomongin aja ya Bu, Pak. Jangan sampai diem-dieman sampai menimbulkan konflik. Itu akan dapat memicu stres. Kontrol emosi dan hindari stres. Biasanya ibu kan yang lebih sensitif, jadi Bapak harus mengontrol emosi ya. Emosi dan stres itu sangat berpengaruh bagi kesuburan. Untuk mengurangi stres, ibunya bisa diajak liburan ke tempat yang ibu mau. Lakukan hobi yang disukai juga bisa. Pokoknya lakukan tindakan yang bisa mengurangi stres ya Pak ya. Iya Bu, saya akan berusaha untuk membahagiakan istri saya. Iya dong Pak. Jadi gimana Pak, Bu? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Makan dan menjaga pola hidup sehat ya Bu Bidan. Iya Bu, satu lagi menghindari stres dan kontrol emosi ya Pak, Bu. Baik Bu, kami akan mengikuti saran dari Bu Bidan. Oh ya Bu, kata Ibu tadi tahapan persiapan bayi tabung kan banyak. Itu tadi apa aja ya Bu langkah-langkahnya? Baik, tahapan dari proses bayi tabung itu ada 5 ya Bu, Pak. Yang pertama, mental dan fisiknya harus cukup. Tahapan pertama yaitu ovulasi atau pematangan sel. Yaitu sel telur. Pada tahapan ini dokter akan memberikan obat-obatan dengan suntikan selama 1-2 minggu ya Bu. Kemudian tahapan kedua, pengambilan sel telur dari ibu ya. Ini akan diambil dari rahim menggunakan jarum kecil, diambil kemudian sel telur akan disedot. Sel telur yang sudah matang itu dibersihkan untuk dibuahi sperma. Setelah itu tahapan yang ketiga adalah pengambilan sperma dari bapak iya Pak. Iya Bu. Tahapan yang keempat adalah penyatuan sel telur dan sperma dalam waktu semalam hingga menjadi embrio sehingga menjadi janin. Setelah itu kita masuk ke tahapan 5 adalah transfer embrio. Tadi ya Bu, Pak. Tahapan ini dilakukan selama 3-5 harian. Biasanya dokter akan memasukkan selang fleksibel atau yang disebut kateter ke dalam rahim ibu melalui vagina ibu. Demi janin itu tadi akan dimasukkan melalui selang itu. Setelah dicampur tadi kan sel telur dan sperma bapak kemudian dimasukkan selang ke dalam rahim ibu. Setelah itu proses tadi itu bisa dikatakan berhasil jika benih janin itu dapat tertanam di dinding rahim ibu dalam waktu 6-10 hari. Setelah ditransfer jadi tahapannya ada 5 ya Pak, Bu. Bagaimana Bu, Pak, mengerti? Iya Bu, mengerti. Jadi itu tadi tahapan proses bayi tabung ya Pak, Bu. Banyak tahapannya. Setelah melakukan proses bayi tabung, apa saja yang harus kami lakukan Bu? Setelah melakukan proses bayi tabung, ibu bisa melakukan aktivitas seperti biasa, tapi jangan terlalu berlebihan ya. Untuk pola makan tetap sama ya Bu, menjaga gaya hidup juga tetap sama bisa dilakukan. Mungkin nanti sedikit menimbulkan rasa tidak nyaman. Ibu habis melakukan proses bayi tabung itu seperti nanti ada flek-flek darah yang keluar. Setelah itu payudara ibu akan mengeras. Kemudian ibu akan merasakan seperti kembung. Terus satu lagi Bu, kemungkinan ibu akan merasakan susah BAB. Seperti itu. Cuma seperti itu aja ya Bu ya, aktivitas yang seperti biasa yang ibu lakukan. Cuma jangan berlebihan ya. Tapi Bu Bidan, saya takut gagal. Resiko kegagalan itu ada ya Bu ya. Cuma kitanya harus berusaha dan selalu berdoa.
Mudah-mudahan proses bayi tabungnya berhasil. Ibunya jangan patah semangat ya Bu, Bapak juga. Ibu dan Bapak harus tetap berusaha dan semangat berdoa ya. Semoga untuk proses bayi tabung ini berhasil dan ibu cepat dapat kehamilan yang diinginkan ya Pak Bu. Tetap aja selalu berdoa, kan kita ini usaha. Seperti bayi tabung ini kan sudah usaha, tinggal ditambah dengan doanya ya Pak Bu. Ibunya semangat ya, semoga cepat dapat kehamilannya. Gimana Bapak Ibu, apa masih ada yang ditanyakan? Udah sih Bu, itu saja. Nanti kalau masih ada yang ditanyakan bisa hubungi kami ya Bu. Kan udah dicantumkan nomor WA-nya. Semoga prosesnya berjalan dengan lancar. Bismillah ya Bu, saya bantu doain semoga prosesnya berjalan dengan lancar. Dan kami pamit dulu ya Bu Bidan. Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan